aki di unit WA strip 350. Sini pertama kita akan buka dulu pinnya. Buka satu aja ya. Nah, terus kita masukkan ininya, ujungnya dalam, kemudian dipencet sampai pelengkungnya terangkat. Oke, ini kita bisa lihat di sini dia berada di titik putih di 1250, artinya masih bagus, masih cukup bagus karena kemarin baru diganti juga oleh Naim dan Salom ya. Dia di 1250, kemarin itu sudah merah, mungkin di kisaran 1175, artinya masih bagus atau setara dengan di tengah-tengah lah, masih bagus gitu. Kalau hijau berarti dia sangat bagus. Mungkin karena dia akinya ini digantinya tidak semua, jadi yang memadai aja digantinya ya cukup seberapa, dan ada ukurannya untuk diganti kemarin dari ya, versi yang kemarin. Kita balikan lagi ya. Oke. Terima kasih. Yuk mulai. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang pressure gauge yang menggunakan mengecek tekanan. Di sini kita melihat dulu tekanan di depan ini adalah front pressure, oke, front tire pressure di depan. Kita akan mengecek menggunakan ini pressure gauge khusus untuk bahan udara. Oke, kita cek langsung ya. Yang kita cek ini menggunakannya tidak boleh sampai anginnya keluar. Nah, itu tidak boleh, harus rapat dan tidak. Nah, seperti ini, tuh udah kelihatan kan hasilnya 29. Oke, 29 artinya atas 20, artinya dari 20 maksudnya tekanannya masih stabil. Untuk yang depan front tire wheel. Ini kita akan cek rear tire wheel untuk bagian belakang rear ya. Kita mengecek masih sama menggunakan pressure gauge for wheel pressure. Oke. Pertama kita akan mencari dulu pentil di mana. Oh, ini dia, ini pentil nih. Ini pentil untuk menggunakan untuk ngecek untuk ngisi angin. Oke, kita cek langsung menggunakannya. Kita satukan supaya tidak boleh keluar anginnya. Oke, sebentar ya. Ada masalah. Nah, ini 20 dia. 20 pas. Artinya stripnya di bawah 19 dikit, coba lihat sini. Tuh, di sini dikit di bawah 19. Artinya kurang ini anginnya. Kilogram per sentimeter kuadrat atau kPa kali 100. Artinya yang depan adalah 29, artinya tekanannya masih bagus yang di depan, dan belakang tekanannya udah mulai berkurang. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan menggunakan pressure gauge for pressure wheel. Terima kasih. Di sini saya menggunakan WD strip 40 ya, WD. Fungsinya biasanya untuk lubricating ataupun memberikan pesona supaya tidak berkarat ketika lumasi ke baut ataupun komponen yang bersatu atau menyatu. Untuk menghilangkan karat lah intinya. Yang pertama itu ada juga fungsi lain menghentikan bunyi derit, kemudian menghilangkan kelembapan, membersihkan dan bunyi, melonggarkan bagian yang berkarat, dan melepaskan bahan-bahan yang melekat ketika ini dipakai. Fungsinya itu. Coba kita langsung praktekkan. Mungkin di belakang ada. Kemudian ada seperti ini, bukan berkarat ya. Ya, kita coba aja gini, semprot ini. Nah, setelah disemprot ini menjadi licin, kemudian clean dan lembabnya ya seperti itu. Jadi ketika dibuka tidak ada namanya seret atau bunyi berdetik. Oke, sekian untuk menggunakan WD strip 40. Saya akan menjelaskan tentang baterai checker. Penggunaan baterai checker ini adalah mengecek kesehatan baterai. Oke, kita akan mengecek
Yang sebelum mengecek, kita pastikan menggunakan safety yang benar, menggunakan sarung tangan supaya tidak tersengat saluran listrik ataupun arus yang berada di dalam voltage ataupun hambatan yang ada di dalam aki. Langsung kita praktekkan, let's go. Tes yang pertama adalah negatif yang hitam, positif yang merah. Kita satukan dulu, kita harus cari dulu posisi positif, negatif dan positif pada aki. Ketika sudah menentukan positif dan negatif pada aki, kita satukan negatifnya ke negatif seperti ini, kemudian positif untuk yang positif. Nah, kemudian sini sudah pasti hidup, yaitu Micro 200 Pro dengan kekuatan 12,53 volt. Ini loh. Oke, langsung kita cek baterai tes. Oke, baterai tes yang menu. Oke, regular fluid, baterai tes regular fluid. Ini merek SAE ya berarti. Untuk ini SAE, kemudian cranking test, charging test ya. Charging testnya Charging test. jadi apa? Kan tes charging ya, tes casnya aja. SOH-nya. SOH. Ya. Untuk cek charging testnya di sini RPM 2500 Enggak dinyalakan. dengan 5 detik ya. Mungkin karena tidak dinyalakan, jadi itu kita continue aja ya untuk pengecekan. Gear B. Di sini saya akan Oke. melakukan Bentar teman-teman. pembersihan pada Oh ini loh. air cleaner ini, Nih. yang mana kita bisa Baterai tesnya, health-nya 75%, charge-nya 88%, rate-nya good baterai atau artinya baterai banyak bagus. Kemudian di sini 12,53 volt dengan internal resistor yaitu 20 mili ohm itu dibersihkan. dan 130 Sekundernya itu bisa kita gunakan dan kita ada untuk baterai tester dan baterai health dilakukan pada aki dan untuk WA 500 VIP 350. itu harus diganti. Teman-teman, di sini saya akan membuka panel drive axle di depan axle wheel. Kita buka ini untuk mengecek oli kardan. Tapi karena di PES 2000 atau sama PES 4000 itu di replace oli. Jadi kita akan buka dulu ya. Ini yang kita butuhkan masukannya adalah pertama kunci soket kayak ukuran 36 mm besar nih, dan extension Wipro CRV. Oke, langsung kita buka. Sini kita taruh, kemudian kita masukkan. Ya, ingat kalau mukanya ke kiri. Oke, setelah terbuka, kita langsung ngecek olinya. Di sini ada pumpnya ya, jadi pumpnya kita masukkan. Oh, bukan. Ya. Agak sulit ya. Nah, sudah. Oke. Sudah masuk. Kita masukkan ini ke belakang. Oh, pakai ini guys. Karena ini terlihat terlalu panjang banget. Kita pakai ini ya. Nah, seperti itu. Masukkan ke dalam sini. Dalam sini. Lalu kita taruh ini. Nah, jika oli
kalau sudah tertarik seperti ini oli gardannya kelihatan ya. Olinya akan kita masukkan ke dalam sampling bottle. Setelah ke dalam sampling bottle masuk, kita masukkan sisanya lagi ke dalam, sedikit aja kita ambil. Kita masukin ke tekan. Oke. Setelah kita masukkan, kita pastikan bahwa ini sudah terjamin untuk kebersihannya. Olinya sudah bersih. Oke, ketika sudah, kita lepaskan bersihkan tempat di sini. Kemudian kita ini masukkan ke dalam kunci. Menggunakan sensor lagi, kita masukkan. Kencangkan. Oke, selesai. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan membuka cleaner, oke? Air cleaner ya, udara. Kita akan buka. Di sini ada namanya air cleaner atau pembersih udara. Ngomong toh. Muncul garayo. Buka. Di sini ada namanya primary cleaner. Ini primary cleaner. Pembersih udara utama. Primary itu utama. Kemudian di sini ada secondary cleaner. Secondary cleanernya sangat kuat. Jadi yang bisa dibersihkan sebenarnya dua-duanya, secondary dan primary. Tapi di sini kita akan membersihkan primary cleaner, oke? Jadi kita menggunakan tools yang bernama blower, ya. Hand blower, pembersih menggunakan tangan, menggunakan tenaga sentrifugal dari angin. Oke. Ntar mas cek dulu. Oh ya 22 pas. 22. Nah, berarti jelasin tambahan ya. Berarti secondary juga di Udah mulai nih. udah mulai. Oh iya. Oke, di sini saya memakai sarung tangan dulu ya. Kemudian di sini kita membuka yang secondary-nya. Rupanya secondary-nya juga dibersihkan teman-teman. Jadi kita bersihkan juga secondary yang bagian primary. Secondary kita putar kiri cara bukanya. Lebih dari 80%. Kayak kelas dapurnya di awas sih di sini dikarenakan ini lama kertas di suka ya keras untuk cek transmisi gimana ya? Kan ada di utara ini break system cek dulu cari oh ya bisa nih dukul kayu
Ceknya dari side glass. Ini tiap teman-temannya mungkin agak keras, jadi harus dibukanya perlahan dan semaksimal mungkin. Oje emosi lo. Nah, ini udah mau terbuka teman-teman. Ini yang momen-momen terbuka. Wah, sangat melegakan teman-teman. Bondar saya. Oke, ini sudah mau terbuka. Oke, terbuka. Ini boltnya kita taruh di sini. Ini namanya secondary. This secondary is very tall. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan membersihkan dari debu. Kita menggunakan hand blower ini untuk membersihkan secondary, primary cleaner, air cleaner ya, pembersih udara. Kita bersihkan yang secondary dulu. Secondary karena kecil kita bersihkan duluan ya. Kita harus bukan mengisap, kita semprot debunya supaya keluar. Langsung bersihkan. Saya sudah bersihkan dengan metode dengan cleanernya itu dari primary dan secondary. Menggunakan blower, kita bisa tampar ini sudah sangat bersih. Primary cleaner dan secondary, tapi yang sangat kotor di dalam atau tidak besar. Oke, sekian yang sudah dijelaskan tentang menggunakan cleaner dan menggunakan bersihkan cleaner. Terima kasih. Memasang yang pertama secondary cleaner dulu, yang kedua maksudnya secondary karena dia posisi dalam ini apa ada penggaris atau apa? Di sana. Nanti apa? Safety ini ya. Kalau mau ngomong safety, salah satu ini ya.
Serulangan. Kemudian kita pasang primary, primer, oke, kemudian kita kunci kunci lock. Oke. Bikin sampah begini. Di sini saya akan mengecek tension belt dari engine WA strip 350 menggunakan push scale dan vernier caliper. Sekarang kita cek dulu untuk tensionnya. Itu kita harus melihat menandakan bahwa elektron ini kan tertera bahannya lebih dari 80%. Kita mengecek mulai dari 250 jam. Oke. Kita langsung cek ya. Kali besok ini ke Palembang. Nah, di sini kita dapatkan 24,9 Newton untuk tension dari V-belt yang tersambung ke alternator dan ke pulley. 24,9 Newton. Kemudian kita akan mengecek jarak dari tension ini ke urusan dari V-belt ketika dia standar, posisinya tidak ditekan ataupun tidak di tension. Menggunakan vernier caliper. Petangnya kan 4.000 kan kelipatan kok. Berarti ngomongnya Semua juga nggak usah bilang PS 2000. Kamu bilangnya pas di pembukaan aja. Kita akan melakukan maintenance PS 2000. Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Tante celik. Oke. Mana tante? Ayo. Ini kameramu. Cek. Nah, itu. Aduh. Panas banget, mau terbuka dia, guys. Udah saya ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan product service program Wiloder WA 350-1. Di sini Nah, ini dia. saya akan melakukan PS 2000 pada Wiloder. Di sini saya akan mulai dengan charging cranking system. Pertama ada baterai health test. Oke. Caranya seperti ini. Tuh. Ini itu kita pindah nomor 1 karena baterai kita ngecek dulu kesehatan. Reguler. Oke. Di sini kita dapatkan tension dari belt ketika dia Baterainya pilih mengencang ataupun ketika dia sedang set gitu ditarik, dan posisi si sandarnya kan ini ya tersambung biasa, tapi ketika dicek tuh dia tensionnya kekencangan, ditekan dikit, ditekan gitu. Jadi posisi tekan itu dengan posisi awal standar itu berapa gitu. Di sini kita dapatkan ini sebelum kita lihat di sini, kita lihat di kertasnya. Di sini SOH-nya harus 80% ke atas. kita mendapatkan 100 dan 98%. Tandanya screen kaki ini masih di sini dapatnya bagus, tidak bisa dicas. 7,5 mm dengan skala 0,05 mm. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuka fuel filter menggunakan filter wrench. Di sini kita lepaskan dulu. Aku dong. Kayak genang-genang lah. Masuk ke dalam, lepaskan, kunci begini, kemudian tarik bawah, kita putar bawah.
Seperti itu mungkin cara penggunaannya. Jadi ini berguna untuk filter range. Ini untuk filter range. Ini namanya filter range. Berguna untuk membuka filter, corrosion resistor filter, oil filter bisa dibuka. Tapi dengan ukurannya masing-masing. Mungkin ini menggunakan filter kok. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya di sini saya menggunakan Corsi atau range dengan skalanya 20 kg, 2 kg FM. Kemudian di sini kita menggunakan soket key dengan ukuran 30 mm. Kemudian di sini saya menggunakan tension, bar tension. Kita langsung gunakan untuk membuka wheel hub nuts. Di sini wheel hub di sini. Wheel hub nuts. Nah, ini wheel hub nuts semuanya, ini wheel hub nuts. Kalau ini untuk case, ini untuk dari. Oke, kita langsung pasang saja. Sebelumnya kompresi sudah saya buka ke 20 kg. Langsung kita saja kirinya. Lalu kita pasangkan ke lihat. Kamu ngapain? Ngapain? Ya. Ini karena dia posisinya sudah kencang, jadi kita pastikan aja 20 kg. Pasang tutup. Terus. Nah, sudah kencang. Oke. Nah, begitu nanti sudah kencang dan unit siap dipakai. Dan banyak terima kasih. Oke, di sini saya akan mengukur brake disc atau disc brake ataupun piringan untuk pengereman. Di sini saya menggunakan Pirelli kaliper dengan ketelitian 0,05 mm dan 1/128 inci. Kita langsung aja masuk ke dalam untuk mengukur Pirelli kaliper. Yang kita butuhkan satu lagi adalah skipper. Ini ada rodanya di bawah dan 6. Kita baring ke bawah supaya bisa melihat bagian bawah dari engine. Langsung kita disc brake-nya. Ini untuk di sini kita lihat ada pengereman, sistem pengereman atau disc brake-nya. Tabrik patah. Ini semua dari propeller. Nah, ini dia. Langsung kita ukur. Ini discnya. Karena di sini dia bisa haus karena dipakai untuk pengereman terus. Jadi kita cek dulu ya. Berapa alatnya? Oke. Oh, keluar. Jangan ngecek kok ya. Angin. Cek ketelitiannya. Di sini kita dapatkan, wah ini pas 20 ya, 20 mm. Di sini kita dapatkan 20 mm pas. Bisa dilihat langsung. Oke, 20 mm untuk ketebalan dari disc brake, dari transmission, dan sistem pengereman, dan itu adalah ketebalan piringnya ya, teman di sini. Terima kasih. Ini kita akan membuka hydraulic filter dari WA strip 350. Sekarang kita buka ya, menggunakan kunci double ring wrench dengan ukuran 16 dan 17. Tengah pisan alo.
udah temu. Tapi waktu tadi saya Temu jalur. Tarik. saya akan sekalian katakan. Buka. Ini juga. Nah, dia menyentak gara-gara di sini ada springnya di bawah. Kita akan buka. Satu lagi. Nah, setelah dibuka, kita angkat. Nah, di sini ada spring dan tab untuk filter hidrolik. Nah, di sini ada penutup atasnya. Di sini untuk filternya. Di sini harus kita cuci dan olinya ketika PS 2000 harus kita ganti. Mungkin kalau kita lihat di sini olinya memang harus diganti ya karena udah berwarna putih. Kemudian kita masukkan lagi springnya. Kita tutup seperti ini. Setelah rapat, kita masukkan baut-bautnya. Bolt dengan ukuran 10.9. Sini saya tidak menggunakan sarung tangan karena memang di sini karena full oli, jadi langsung aja kita cuci tangan sampai kotor. Setelah dipasang lalu kita kencangkan. Ini berukuran 17 rupanya. Kencangkan bagian ujungnya dulu supaya rata. Kencangkan lagi. Satu lagi. Setelah dikencangkan, nah ini kita harus pastikan dulu ini sudah rapat, kencang. Kemudian di sini ada filter udara dari oli di tank ya. Ini dibersihkan supaya tidak terjadi yang namanya penguapan di dalam angkut tank. Dan di sini untuk pemberian atau pemasukan oli baru di sini, dalam sini. Dan drainnya ada di bawah. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, di sini kita akan mengecek dari radiator. Yang pertama itu radiator cap tester, yang dengan caranya kita beri tekanan menggunakan pressure untuk radiator cap tester. Nah, di sini kita dengan cara menggunakan nipple-nya ditancapkan ke atas radiator cap, kemudian diberi tekanan 15 sampai 20. Ketika radiator diberi tekanan 15 sampai 20, springnya itu membuka atau menekan seperti ini, artinya capnya masih bagus. Kemudian ketika kita beri tekanan lagi dari 19 sampai 20, dia tidak terbuka, artinya capnya rusak. Kemudian kita akan mengecek leak atau kebocoran dalam radiator dengan cara kita menggunakan radiator cap tester tanpa menggunakan cap. Di sini kita tancapkan ke sini, kemudian kita masukkan ke dalam radiator cap dengan tekanan yang sama 15 sampai 20. Ketika terjadi kebocoran, dia akan mengurang di sini. Dia akan berkurang. Ketika terjadi kebocoran, dia akan konstan atau stabil. Kemudian kita lanjut ke radiator fins atau sirip dari radiator yang berada seperti di mobil-mobil biasa. Dia berada di dalam, persis di front of fan, depannya kipas. Ini dia. Ini bisa dibersihkan. Kita akan membersihkan itu dengan cara menggunakan hand blower
ataupun kita contohkan menggunakan air yang sesuai dengan tekanan yang tinggi. Mungkin sekian saya menjelaskan tentang cooling system. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bucket. Di sini untuk bucket ini untuk PS berapa? Untuk PS 2000 di sini bucketnya harus diganti. Kemudian di sini yang kita lihat di WRD 50 ini memakai optional atau cutting. Di sini untuk cuttingnya. Kemudian dia ada dua mode, yaitu yang satunya seperti cakar. Di sini cakar-cakar seperti bucket yang itu. Nah ini untuk penggantiannya dibuka karena ini dilas, jadi tidak bisa dibuka. Dibuka salah satu dengan menggunakan kunci soket ukuran 36. Mungkin segitu saja bisa selesai tentang bucket. Terima kasih. Ini saya itu akan menutup pada transmisinya. Kalau di PS 1000 ini transmisi oil filternya harus di replace. Ya, di PS 500 yang pertama ya di sini sampai PS 4000. Dan di sini untuk oil filternya transmisi berada di sini. Ini oil filter, ini untuk drain oil filternya. Kemudian transmission oil di sini untuk flush pengisian. Kemudian untuk drainnya untuk di bawah sana ada bolt untuk pengeluaran oli dan diganti. Mungkin itu saja yang berada dalam transmisi ini. Tidak ada untuk menggantikan transmission oilnya di sini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang water pump weeping hole. Posisi dari water pump weeping hole di sini. Ini adalah water pump. Fungsinya apa? Ya memompa air. Supaya air yang berada dalam radiator mungkin terputar, kemudian bisa mendinginkan engine, fan yang masuk ke water jacket. Seperti urutannya lah yang untuk pendinginan. Kemudian ini cara karena kita tidak bisa buka, kuncinya sedang pakai posisinya ketika bocor. Dia ketika dihidupkan engine-nya berputar terus menyuncerat airnya, berarti artinya seal-nya rusak. Artinya kita harus mengganti seal supaya seal-nya bagus dan tidak mempengaruhi kerja engine dan tidak ada kebocoran sedikit. Udah. Ini akan menjelaskan tentang pembenaran untuk auto ketika kita menggunakan engine, menggunakan unit. Pertama adalah kita harus mengidentifikasi sumber energi. Kita melihat sumber energinya dibuka, dicek apakah tersambung atau tidak. Kemudian kita harus mengetahui informasi dari pihak ataupun SPV yang berada di dalam ini. Kita bertanya apakah di sini ada apa saja. Kemudian isolasi dan amankan sumber energi. Nah caranya gini, isolasinya kemudian pasti di posisi on, kemudian diputar ke posisi off. Oke. Kemudian sebelum kita menggunakan on, kita cek dulu ketika di posisi on apakah dia hidup. Ketika di starter, ketika dia hidup berarti bagus, berarti baterainya. Tapi kita mau kita mau kita maintenance, jadi kita off kan, jadi kita pasang motor. Nah, kita pasang motor, kita lakukan pekerjaan untuk mendengarkan unit. Itu ada di bagian dalam. Setelah kita selesaikan pekerjaannya, kemudian kita amankan area ini. Supaya tidak terjadi kemunduran mesin ataupun kecelakaan kerja. Kita amankan dari masalah yang akan terjadi. Kita periksa dan membersihkan area kerjanya. Ketika sudah mau maintenance, kita harus membersihkan area kerja dan kita pastikan tidak dapat dikatakan mengganggu untuk unit tersebut bergerak. Kemudian yang ketiga adalah lepaskan motornya. Lepaskan motornya dulu. Setelah kita lepaskan motornya, dipasang. Dan kembalikan sumber energi. Kita semutan ke on. Kemudian kita makan on, langsung kita starter dan hidupkan unit siap dijalankan. Terima kasih. Ready, Bolo?
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang exhaust gas leak. Ini namanya exhaust gas, di mana udara itu dikeluarkan melalui turbocharger yang itu komponennya, kemudian dihembuskan ke muffler. Jadi di sini exhaust gasnya dicek di PS 2000. Jadi kita cek ke sini, mungkin jelas posisinya di sini berkaratan. Kemudian ya mungkin ada bekas keluarnya asap hitam karena itu diesel menggunakan solar. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai lah. Tidak better, cuma ya. Terima kasih. Anjay. Sekarang saya akan menjelaskan tentang turbocharger exhaust gas leak yang berada di sini. Di sini exhaustnya ya keluar dari turbocharger. Jadi turbocharger ini kita harus cek di mana cairan yang keluarnya itu apakah dia berefek kepada exhaust gasnya ataupun tempat housing dalam exhaust gas itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, ini sudah yang seperti kartu ini adalah bekas dari exhaust gas leak-nya karena sering dipakai engine ini. Jadi semua yang keluar ditampung oleh turbocharger dikembalikan ke dalam engine, kemudian dikeluarkan menggunakan muffler dan lagi turbocharger. Itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Kita mengecek turbocharger bearing housing oil leaks. Jadi di dalam turbocharger ini terdapat bearing yang berputar di dalam turbin. Turbin itu diputar karena adanya bearing. Jadi kita harus mengecek bearingnya ketika ada bersihkan oil yang keluar itu harus dibersihkan. Jadi untuk turbocharger seperti tadi saya jelaskan, dibuka dulu bagian di sini, kemudian dibongkar turbochargernya, turbinnya dibuka, kemudian turbin itu ada bearing yang dibersihkan supaya tidak ada terdapat cairan oli. Sekian, terima kasih. Jelaskan tentang turbocharger rotor play yang dimana di PS berapa? 2000 350? PS maksudnya. Oh iya. PS 2000 itu dia harus dicek. Jadi untuk pengecekannya itu kita akan buka bagian dari turbocharger ini, kemudian bagian dari muffler buka dulu, kemudian baut-baut yang ada di sini dibongkar, kemudian diangkat nah turbochargernya, kemudian kita lihat di situ ada rotor. Nah, rotornya itu dicek apakah kotor atau bersih. Misalnya kotor dibersihkan, misalnya bersih ya dia langsung dipastikan supaya bersih lagi. Lalu kemudian dipasang lagi dengan urutan yang benar. Yang pertama itu pasang muffler dulu, terus kemudian ini turbocharger untuk mengecekkan rotor tadi. Dikencangkan bot dengan benar, kemudian pastikan posisi sudah aman. Terima kasih. Oke. Tentang turbocharger fastener yang ada di dalam turbocharger. Ini ada bolt dalam turbocharger. Di dalamnya ada nut yang berkaitan langsung dengan rotor, supaya kencang dan tidak ada terjadi selip antara rotor dan turbocharger. Jadi cara pengecekannya adalah kita membuka baut di sini, karena tulang tidak bisa dipinjam, jadi kita pastikan saja di sini turbochargernya yang luar puternya bagus. Nah, di sini ada terbuka ada bawah fastener baut yang outernya agak kotor. Itu biasanya disemprot dengan WD. Itu saja sih yang bisa saya simpulkan tentang saudara tadi. Terima kasih. Oke, mantap. Dah. Hai teman-teman, di sini kita akan menjelaskan bagaimana fuel itu bekerja. Fuel itu berasal dari fuel. Itu adalah bahan bakar dari solar. Ya, dari fosil. Dia dijadikan dan diinduksikan ke Petrolek. Kemudian dia akan masuk ke, setelah diproduksi dia akan menjadikan solar, dipanaskan dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius, kemudian diolah dan dimasukkan kandungan kimia dan didistribusikan ke halayak ramai untuk dijadikan bahan bakar. Di sini kata kita menggunakan WA350 berarti kita menggunakan solar. Jadi untuk masukkan bensinnya itu atau di flashnya di sini. Untuk flashnya di sini ada kuncinya, dibuka ke kiri. Karena mungkin sudah lost kuncinya di sini, langsung dibuka. Pokoknya tidak bisa dibuka, rupanya sudah kuncinya masih bagus. Berarti kan itu kan pemastian. Kemudian di sini ada drain dari fuel. Terdapat di bawah sini yang berfungsi
sebagai drain atau mengeluarkan fuel supaya ketika dia ada kerusakan di dalam, fuel dikeluarkan, kemudian untuk kebagusan ataupun recovery dari fuel tanknya jadi lebih bagus. Kemudian di sini ada drain. Ini flash untuk oil, engine oil. Di sini untuk engine oil sendiri kita masukkan, berada di sini, putar ke kiri, masukkan oil. Tapi sebelum dimasukkan kita cek dulu. Kita menggunakan yang namanya dipstick. Di sini harus olinya harus di tengah-tengah, di atas L dan di bawah H. Artinya stabil. Ketika sudah di atas H, artinya oil itu sudah terlalu banyak. Ketika di bawah L, oil itu sudah terlalu sedikit. Begitu menurut penjelasannya. Kalau kita lihat di sini, olinya sebenarnya berlebihan sampai sini olinya. Artinya olinya berlebihan. Kemudian untuk drain dari oli di bawah, oil pan-nya di bawah. Di bawah sana itu ada oil pan, jadi drainnya di bawah sana. Mungkin sekian lah saya bisa jelaskan teman-teman. Dari engine oil sendiri ternyata di bawah itu disambungkan ke hose pipes yang berada sambung ke sini. Jadi drainnya tinggal di sini aja. Terima kasih. Mantap. Ini kita akan mengecek tekanan dari nozzle pada sambungan dari FIP ke nozzle. Jadi sini kita menggunakan pressure gauge hidrolik dengan satuannya itu kilogram per centimeter kuadrat atau PSI. Di sini karena masih terpasang dan memang engine ini kemarin baru kita teman-teman perbaiki, jadi kita tidak bisa membuka dan mengetesnya. Jadi kita menerapkan cara penggunaannya. Yang pertama kita harus pasang dulu opsionalnya yang kita lihat di sini yang pas untuk nozzle-nya. Di sini ada nozzle-nya, ada opsional yang dipakai. Kita sambungkan ke atas ke dalam nozzle. Ketika sudah masuk waktu, disambungkan ke dalam injection pump atau injeksi. Disambungkan ini, kemudian setelah sambung ke FRP injection pump, kita hidupkan mesinnya. Kita lihat berapa tekanannya yang berada dalam injection pump. Ketika dia berada di atas 350, artinya ada sesuatu yang malfunction, satu kesalahan yang teknis dalam penggunaan engine. Tapi ketika dia masih stabil di angka 300 sampai 350, berarti engine-nya itu bekerja dengan maksimal dan operasionalnya yang bagus. Mungkin terima kasih atas teman-teman yang mendengarkan saja. Kalau yang itu sudah mendengarkan saya tentang menjelaskan terima kasih. Teman-teman, di sini kita akan melakukan pengecekan pH air yang untuk didiamkan di dalam radiator. Jadi kecekahan pH air itu penting supaya radiator kita bekerja secara maksimal dan tidak ada kendala apapun. Kita menggunakan pH meter. Kita hidupkan dulu dan mengecek airnya yang sudah disiapkan. Jika sudah disiapkan, kita celupkan. Nah, di sini ada 7,20 berapa? 7,20 lah pH-nya. Kemudian setelah pH-nya sudah ketemu, kita langsung membuka radiator cap. Membuka, kemudian memasukkan air yang sudah dicek pH-nya ke dalam radiator cap. Mungkin segitu saja untuk nge-flush dari water radiator. Terima kasih. Grease pump. Grease pump ini fungsinya untuk
memberikan lubrikasi kepada komponen yang biasanya terserah segel dong. Sini untuk pencontohannya, kita pencet nipelnya dulu, kemudian kita santolkan dalam. Sebelum kita memencet ini, kita harus memastikan kalau isinya yang sudah ada, kemudian kita pump. Bukan ku hilang mana anjir. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan mengenai pump. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang corrosion resistor. Corrosion resistor terletak pada di engine yang berada di sebelah fuel filter yang berfungsi untuk mencegah kedapan karat pada air karena dia masuk ke dalam engine oil, masuk ke dalam engine. Maaf tadi. Jadi dia mencegah endapan. Jadi sini dia ditampungnya. Dan ya endapan itu seperti karet ya. Corrosion adalah karet. Terima kasih.